Assalamualaikum, hai semuanya. Kalian pernah dengar nama ini? Laksamana Cheng Ho. Di Indonesia namanya banyak dipakai untuk masjid di beberapa daerah dan juga kelenteng. Siapa dia? Laksamana Cheng Ho adalah seorang pelaut dan penjelajah Muslim Tiongkok terkenal. Selain berhasil menjalin persahabatan dengan negara-negara lain, ternyata masa kecilnya tidak seindah masa keberhasilannya. Seperti apa sih cerita lengkapnya dan apa saja peninggalannya? Langsung aja kita simak videonya. Masa kecil dan sejarah awal Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho lahir di Yunnan pada tanggal 23 September 1371 dengan nama Ma He. Biasa dikenal dengan sebutan Ma San Bao. Ayahnya bernama Ma Hazi dan ibunya bernama Wen. Kabarnya, Laksamana Cheng Ho adalah keturunan ke-37 Nabi Muhammad SAW. Ia adalah keturunan suku Hui, suku minoritas di Cina yang mayoritas beragama Islam. Ketika berusia 12 tahun, Yunnan direbut oleh dinasti Ming, sehingga para pemudanya banyak yang ditawan dan mengalami penganiayaan. Dan sadisnya, alat vital mereka sampai dikebiri. Cheng Ho kemudian dijadikan seorang abdi atau kasim Pangeran Zudi. Berawal dari kasim, Ma He kemudian menjadi penasihat Pangeran Zudi dan diberi marga Cheng. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Cheng Ho. Di depan Pangeran Zudi, Cheng Ho berhasil menunjukkan kehebatan dan keberaniannya. Seperti saat memimpin anak buahnya dalam serangan militer melawan Kaisar dinasti Ming Zhu Yunwen. Abdi yang berpostur tinggi besar dan bermuka lebar ini tampak begitu gagah melibas lawan-lawannya. Akhirnya, Zudi berhasil merebut tahta kaisar. Setelah Pangeran Zudi berhasil merebut tahta dan berganti nama menjadi Kaisar Yongli, ia bertekad untuk mengembalikan kejayaan Cina setelah runtuhnya dinasti Mongol pada tahun 1368. Ketika Kaisar mencanangkan program pengembalian kejayaan Tiongkok yang merosot akibat kejatuhan dinasti Mongol, Cheng Ho menawarkan diri untuk mengadakan muhibah ke berbagai penjuru negeri. Rencana itu pun disetujui oleh Pangeran Zudi. Ekspedisi pelayaran dan keberhasilan Laksamana Cheng Ho. Berangkatlah armada Tiongkok di bawah komando Cheng Ho pada tahun 1405. Terlebih dahulu, rombongan besar itu menunaikan sholat di sebuah masjid tua di kota Quanzhou, Provinsi Fujian. Armada ini terdiri dari 27.000 anak buah kapal dan 307 armada kapal laut. Terdiri dari kapal besar dan kecil, dari kapal bertiang layar 3 hingga bertiang layar 9 buah. Kapal terbesar mempunyai panjang sekitar 400 feet atau 120 meter dan lebar 160 feet atau 50 meter. Rangka layar kapal terdiri dari bambu Tiongkok. Kapal yang ditumpangi Cheng Ho disebut kapal pusaka, merupakan kapal terbesar pada abad ke-15. Kapal itu 5 kali lebih besar daripada kapal Columbus. Misi utama ekspedisi Cheng Ho adalah untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara lain, serta menunjukkan supremasi politik negerinya. Selain itu, beberapa sejarawan menyebut bahwa Laksamana Cheng Ho juga memiliki agenda sendiri, yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Selama berlayar, mereka membawa perbekalan yang beragam, termasuk binatang seperti sapi, ayam, dan kambing yang kemudian dapat disembelih untuk para anak buah kapal selama di perjalanan. Selain itu, juga membawa begitu banyak bambu Tiongkok sebagai suku cadang rangka tiang kapal
Berikut juga tidak ketinggalan membawa kain sutra untuk dijual. Negeri-negeri yang disinggahi Cheng Ho antara lain Jawa, Malaya, Brunei, dan Filipina. Kemudian ada pula Bangladesh, India, dan Persia atau Iran. Selanjutnya, ia tiba di Yaman, Oman, Somalia, Kenya, Arab, dan Mesir. Pelayaran pertamanya, ia mampu mencapai wilayah Asia Tenggara, yaitu Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Laksamana Cheng Ho kemudian menjalankan ekspedisi kedua antara tahun 1407 hingga 1409. Dan ekspedisi ketiga pada tahun 1409 sampai 1411. Dari 3 ekspedisi yang dilakukan, Laksamana Cheng Ho telah menjelajah sampai di daerah India dan Sri Lanka. Antara 1413 sampai 1415, pelayaran Laksamana Cheng Ho semakin jauh, yaitu mencapai daerah Aden, Teluk Persia, dan Afrika Timur. Jalur ini kembali ia lewati saat menjalankan ekspedisi kelima, yaitu pada tahun 1417 hingga 1419, dan keenam 1421 hingga 1422. Pada pelayarannya yang terakhir antara 1431 hingga 1433, Laksamana Cheng Ho berhasil mencapai Laut Merah. Ketika kembali ke negerinya, Laksamana Cheng Ho biasanya membawa hadiah-hadiah dari daerah-daerah yang dikunjunginya untuk sang kaisar. Cheng Ho membawa balik berbagai penghargaan dan utusan lebih dari 30 kerajaan, termasuk Raja Alagonakara dari Sri Lanka yang datang ke Tiongkok untuk meminta maaf kepada Kaisar Tiongkok. Selain itu, Cheng Ho membawa banyak barang-barang berharga, diantaranya kulit dan getah pohon kemenyan, batu permata seperti rubi, emerald, dan lain-lain. Bahkan beberapa orang Afrika, India, dan Arab sebagai bukti perjalanannya. Selain itu, juga membawa pulang beberapa binatang asli Afrika, termasuk sepasang jerapah sebagai hadiah dari salah satu raja Afrika. Tetapi sayangnya, satu jerapah mati dalam perjalanan pulang. Laksamana Cheng Ho di Indonesia. Dalam biografi Laksamana Cheng Ho diketahui bahwa ia mengunjungi kepulauan Indonesia selama 7 kali. Ketika ke Samudra Pasai, ia memberi lonceng raksasa yang bernama Cakradonya kepada Sultan Aceh yang kini tersimpan di Museum Banda Aceh. Tahun 1415, Cheng Ho berlabuh di Muara Jati, Cirebon dan menghadiahi beberapa cindramata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya sebuah piring yang bertuliskan ayat kursi dan masih tersimpan di Keraton Kesepuhan Cirebon. Pernah dalam perjalanannya melalui Laut Jawa, Wang Jinghong, orang kedua dalam armada Cheng Ho, sakit keras. Wang akhirnya turun di pantai Simongan, Semarang dan menetap di sana. Salah satu bukti peninggalannya antara lain kelenteng Sampokong atau gedung batu, serta patung yang disebut Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sampokong. Cheng Ho juga sempat berkunjung ke Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana. Di Indonesia, pengaruhnya dalam penyebaran Islam pun dapat dilihat dari Masjid Cheng Ho yang ada di Surabaya, Masjid Cheng Ho Palembang, Masjid Cheng Ho Purbalingga, dan beberapa daerah lainnya. Peninggalan Laksamana Cheng Ho di Cina. Masjid Jingju. Masjid Jingju merupakan masjid pertama di Nanjing, Cina yang dibangun pada tahun 1392 Masehi. Masjid yang berada di Jalan Sansan, Nanjing tersebut menjadi salah satu dari 8 masjid terbesar di Cina.
Masjid Jingju telah musnah akibat kebakaran pada tahun 1430 Masehi. Namun, atas permintaan Laksamana Cheng-ho, Masjid Jingju telah dibangun kembali pada tahun 1492 Masehi. Sejak zaman dinasti Ming dan Qing, sejumlah besar tokoh dan sarjana Islam yang terkemuka dan memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan agama Islam di Cina melakukan studi tentang agama dan menghasilkan karya di Masjid Jingju. Saat ini, Masjid Jingju merupakan pusat agama kepada umat Islam di kota Nanjing dan terdaftar sebagai peninggalan sejarah tingkat provinsi. Al-Quran Mini. Salah satu warisan Laksamana Cheng-ho adalah keberadaan Al-Quran Mini yang ditemukan di provinsi Xinjiang. Menurut para ahli, Al-Quran paling mini di dunia itu didapat Cheng-ho dari negara Arab saat ia sedang mengarungi Samudra Hindia. Al-Quran Mini tersebut menjadi barang bukti sejarah mengenai jasa Cheng-ho pada peradaban budaya manusia, khususnya mengenai perannya sebagai penyebar budaya Islam dan misi perdamaian. Kitab Al-Quran ini memiliki panjang 2,7 cm, lebar 1,3 cm, tebal 1 cm, dan beratnya 4,6 gram. Para ahli bahasa Arab menilai Al-Quran ini lengkap, yakni terdiri dari 30 juz, 6.236 ayat, 77.934 kosakata, dan 323.621 huruf. Sampul Al-Quran Mini tersebut terbuat dari kertas kulit tebal berlapis emas. Selain itu, ada pula gambaran pemandangan negara Islam, seperti dikutip dari terbitan Komunitas edisi April 2008. Al-Quran tersebut disimpan dalam kotak kecil berlapis emas yang besarnya sedikit lebih besar dari ibu jari. Di tengah-tengah kotak terdapat kaca pembesar berdiameter 1 cm yang difungsikan sebagai alat bantu membaca Al-Quran Mini. Di atas kotak tersebut terpasang simpai besi yang bertujuan agar kotak Al-Quran mudah dibawa kemana-mana. Akhir hidup Laksamana Cheng-ho. Terdapat beberapa pendapat mengenai wafatnya Laksamana Cheng-ho. Dikabarkan Laksamana Cheng-ho meninggal pada April 1433 di Kalkuta, India. Tetapi beberapa pendapat menyebutkan bahwa jenazahnya dikuburkan di daerah Semarang. Hanya rambut dan pakaiannya saja yang dibawa ke Cina pada Juli 1433. Ada juga pendapat yang menyebutkan Laksamana Cheng-ho berusia 62 tahun saat ia meninggal. Ia meninggal dalam perjalanan pulang dan dimakamkan di laut. Sebuah makam simbolis yang berisi topi dan pakaian Laksamana Agung dibangun tepat di luar Nanjing. Makam tersebut masih bisa dikunjungi hingga kini di kota New Sousan, Nanjing. Catatan perjalanan Laksamana Cheng-ho yang terkenal akhirnya menghasilkan satu panduan pelayaran, Zheng He's Navigation Map, yang mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15. Ekspedisi yang dilakukan Laksamana Cheng-ho pun berhasil membuat nama Cina semakin dikenal di mata dunia. Dalam sejarah dunia, Cheng-ho disebut-sebut sebagai seorang laksamana yang mampu memimpin pelayaran terbesar dalam sejarah umat manusia. Sosoknya dikenal sebagai diplomat ulung yang mampu membangun hubungan multilateral dengan beberapa kerajaan di dunia. Ia juga dikenal sebagai penyebar agama Islam yang memiliki sifat dan kepribadian yang arif dan bijaksana. Tak heran di Indonesia pun Laksamana Cheng-ho begitu dikenang. Sekian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika kalian mau menambahkan informasi tentang Laksamana Cheng-ho, kalian bisa komen di bawah. Thanks for watching, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum, makasih.